Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historia Magistra Pite. Nah, sekarang kita akan bahas tentang materi sejarah Indonesia kelas 11 semester ganjil, yakni perlawanan Kesultanan Goa melawan VOC. Latar belakangnya adalah adanya sebuah keinginan dari VOC untuk menguasai pelabuhan Sumba Opu. Kenapa ya? Tentu saja hal ini dilatar belakangi karena VOC ingin melakukan monopoli perdagangan. Nah, Sumba Opu itu apa? Sumba Opu adalah pelabuhan penting di Makassar. Sekaligus Sumba Opu adalah ibu kota bagi Kesultanan Goa. Dan kedudukannya sebagai pelabuhan penting di Makassar, Sumba Opu ini merupakan tempat transit bagi aktivitas perdagangan rempah-rempah dari Maluku sebelum dijual ke daerah lain. Salah satunya adalah Malaka. Nah, untuk bisa menguasai Sumba Opu, apa yang dilakukan oleh VOC? Tentu saja VOC berusaha mengendalikan Kesultanan Goa. Lantas apa saja yang dilakukan? Yang pertama, VOC berupaya untuk memblokade atau menghalangi aktivitas perdagangan di Sumba Opu. Dan yang kedua, merusak kapal-kapal dagang bukan milik VOC. Maksudnya ya, kapal dagang di sini adalah kapal milik pedagang-pedagang di Nusantara, pedagang-pedagang asing, baik itu orang Asia, apalagi orang Eropa, karena mereka adalah rival bagi VOC. Dan yang ketiga adalah VOC memanfaatkan konflik antara Kesultanan Goa dengan Kesultanan Bone. Kenapa ya? Karena Kesultanan Bone dengan Kesultanan Goa pernah terjadi peperangan. Dan di dalam peperangan tersebut, Kesultanan Goa yang menang, Kesultanan Bone yang kalah. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh VOC. Maka reaksi dari Kesultanan Goa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin adalah melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya ini dimulai dari tahun 1653 dan kemudian tahun 1654. Ini merupakan sebuah reaksi dari upaya VOC yang melakukan blokade terhadap aktivitas perdagangan di Goa, di Sumba Opu. Dan akhirnya pasukan Goa dengan dibantu negara bawahannya di Nusa Tenggara melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan selanjutnya tahun 1666 sampai dengan tahun 1667, karena konflik antara VOC dengan Kesultanan Goa ini tidak selesai juga, maka Laksamana Cornelis Spelman berupaya untuk bagaimana caranya menghancurkan kekuatan Kesultanan Goa. Maka dia mencari cara dan melihat ada sebuah kelemahan, yakni konflik antara Kesultanan Goa dengan Bone. Maka dengan konflik tersebut, dia kemudian melakukan aliansi dengan Kesultanan Bone. Nah, Kesultanan Bone kenapa mau bergabung dengan VOC? Karena tujuannya mereka ingin supaya Kesultanan Bone bisa membalas kekalahan dari Kesultanan Goa dan mengembalikan kedudukan mereka sebagai sebuah kesultanan yang besar di Makassar. Dan pada akhirnya dengan taktik yang dilakukan oleh VOC berhasil untuk mengalahkan Kesultanan Goa, dan pada akhirnya Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya yang ditandatangani tanggal 18 November 1667. Apa saja isinya? Yang pertama, Kesultanan Goa atau Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Kesultanan Goa atau Makassar ini dipersempit hingga tinggal Goa saja. Kemudian yang ketiga, Kesultanan Goa atau Makassar harus membayar ganti rugi atas peperangan yang telah terjadi. Dan selanjutnya, Sultan Hasanuddin harus mengakui kalau Arupalaka merupakan Raja Bone. Dan selanjutnya, Goa tertutup bagi orang-orang asing selain VOC. Dan yang terakhir, benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam atau benteng Sumba Opu. Dan pengaruhnya itu bagaimana ya? Pengaruhnya bagi VOC tentu ini merupakan sebuah kemenangan. Mereka bisa
melakukan monopoli perdagangan, menguasai wilayah, dan mengatur kesultanan-kesultanan yang ada di wilayah Sulawesi dan juga wilayah Indonesia Timur lainnya. Tapi bagi Kesultanan Goa, bagaimana nih pengaruhnya? Nah, tentu saja dengan adanya perjanjian Bongaya, maka roda perekonomian Kesultanan Goa itu diatur oleh VOC, sudah tidak ada lagi kemerdekaan. Dan kemudian VOC menetapkan mata uang yang berlaku adalah mata uang VOC. Tentu saja ya, ini untuk memuluskan aktivitas monopoli perdagangannya. Selanjutnya, masyarakat Goa hanya boleh berlayar ke sebagian Pulau Jawa, Bali, Batavia, Banten, Jambi, Palembang, Kalimantan, dan Johor. Padahal masyarakat Goa ini terkenal sebagai pelaut ulung yang selalu melakukan aktivitas pelayarannya bukan hanya di wilayah Nusantara tapi sampai ke luar negeri. Dan kemudian seluruh benteng di pesisir pantai harus dirubuhkan kecuali tadi ya benteng Somba Opu yang kemudian nanti berganti nama menjadi benteng Rotterdam. Kemudian pasukan Goa harus bersedia membantu VOC untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan orang-orang yang bersalah akan dihukum di Batavia, maksudnya bersalah ketika perang dan itu menurut kacamata dari VOC. Kemudian lagi yang terakhir adalah hubungan Kesultanan Goa dengan negara-negara bawahannya seperti Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Sopeng, Turatea, Bajing, Bima, dan negara-negara bawahan lainnya diatur oleh VOC. Yang artinya secara politik, secara ekonomi, dan secara sosial, masyarakat di Kesultanan Goa sudah tidak lagi merdeka. Maka Sultan Hasanuddin berupaya untuk melakukan sebuah perlawanan ulang. Dan perlawanan ini tidak berhenti sampai dengan ketika Sultan Hasanuddin wafat, terus dilakukan. Dan Kesultanan Goa berupaya untuk melanggar perjanjian Bongaya tersebut karena merugikan bagi masyarakat dan juga kerajaan atau Kesultanan Goa. Caranya adalah dengan membangun kembali benteng-benteng yang sudah dirubuhkan sesuai dengan perjanjian Bongaya. Namun ini segera diketahui oleh VOC. Maka VOC kemudian melakukan penyerangan kepada pasukan Kesultanan Goa sampai pada akhirnya pasukan Kesultanan Goa tidak lagi bisa berkutik. Mereka kalah, namun tetap perjuangan untuk melawan VOC tidak berhenti meskipun Kesultanan Goa sudah kalah, tapi pasukan Goa tetap melakukan perlawanan dengan membantu daerah lain yang melakukan perlawanan terhadap VOC. Salah satunya adalah perlawanan di daerah Jawa yang dipimpin oleh Trunojoyo. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk materi perlawanan Kesultanan Goa terhadap VOC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.